marah disimpan tapi putus asa gitu loh. Nah putus asa itulah mulai muncul, mohon maaf ya, kayaknya Mbak Nafisah itu ujian yang pada waktu itu harusnya hormat sama ayahnya nggak bisa. Akhirnya putus asa dan jengkel tapi diem. Nah disitulah Dajjal masuk. Nah masuknya Dajjal itulah yang membisikin, mati aja kamu, ngapain sholat, Allah tuh gini-gini, dibulak-balik aja pokoknya. Nah itu tugasnya Dajjal itu memang begitu, namanya dia turunan setan. Sedang gemeteran? Iya. Dari tadi? Pas mau ke sini. Sudah mulai kelihatan gemeteran? Sakit kemarin. Panas terus gemeteran. Oh. Sampai sekarang. Bahaya ini kalau udah begini. Acara siraman kalbu itu memang Menggetarkan hati. menggetarkan hati jin sebenarnya ya. Sebenarnya udah tahu nih di dalam nih. Nah ini yang saya mau tanyakan gini Mbak. Mohon maaf ya Mbak Nafisah ya. Mohon maaf ya Mbak Nafisah kan pengen sembuh nih. Iya. Apakah Mbak Nafisah itu sering jengkel sama orang tua? Jujur nggak apa-apa? Iya. Nggak usah iya cepet aja dijawab. Iya. Iya. Orang tuanya ikut gak? Ikut. Ada orang Oh tua yang ada mana? 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 Bapak, ibu. Sini, Ibu. Boleh ibu ke depan. Ke bapak di mana? Iya. Yang Bapak coba yang ke mana? depan. Ayo bapak. Oh. Tok, tuh. Ada Neng Nafisah. Sini. Iya. Ayo ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Sini, Bapak. Silahkan Bapak sama-sama. Bapak. Gak apa-apa Ustadz ya dipanggil Nggak orang tuanya ya. apa-apa, iya. Kan Ustadz tadi. Tetangganya ikut tetangganya? enggak. Jadi Adik biar ikut, penuh. adik. Ibu. Oh adek ya. Nih. Anak keberapa Nafisah? Anak keempat. Anak keempat. Iya. Bungsu. Enggak. Ada adik. Ada adiknya juga. Ada adiknya juga biar foto bersama di keluarga. Gak udah ibu bapak aja. Iya biasanya seperti ini. Memang betul ada keluarga dari bapak yang memang orang bisa. Betul, Ustaz. Betul, benar ya. Iya, Oke. Dulu ceritanya lagi zaman Belanda. Pejuang gitu ya. berjuang. Oh paham. Insya Allah paham sekali saya. Oke. Nah kemudian yang ini, nah yang merah-merah ini di tubuhnya Mbak Nafisah, ini sebagian dari ilmunya, Bapak juga ada ilmunya. Jadi kadang-kadang jengkel sama Bapak. Iya. Betul ya? Iya. Nah ini lucunya ilmunya Bapak itu nyerang. Oh, gitu. Jadi nyerang ke Mbak Nafisah, tapi ya karena nggak tahu ya. tanpa kuasa bapak tapi Iya, Bapak sebenarnya nggak pernah punya keinginan untuk nyerang. Tapi karena ilmu itu kan jin ya, dia bisa berpikir. Kalau memang terus jengkel terus-terusan kan hatinya kan ketahuan. Jin bisa melihat hatinya merah dengan bos saya, ya udah dia langsung nyerang. Tanpa diketahui sama Mbak Nafisah. Nah ini yang merah-merah ini kayaknya banyak. sebentar merah-merah gimana Ustadz maksudnya? Jinnya marah maksud saya. Maksudnya gini, sepenglihatan Ustadz terlihat ada. Jinnya marah ya. Dia gerombolan gitu ada nanti di titik ini nanti gerombolan lagi. Kan marahnya nggak cuma sekali, 2 kali, 10 kali. Berkali-kali kayaknya. Iya betul ya. Jadi memang gampang jengkel. Mbak Nafisah itu gampang jengkel. Mohon maaf ya Mbak ya, biar nanti pemirsa juga paham. Jadi orang yang hatinya kurang lembut itu oh gitu. Gampang jengkel, gampang tersinggung, seperti betul ya? Iya. Oh ya, seperti itu Mas. Jadi dengan gampangnya tersinggung ini Mbak Nafisah sebenarnya sudah punya, ada ilmu juga. Nah ilmunya ini nyerang dari Bapak. Dan nyerangnya disinilah Mbak Nafisah nggak ngerti. Makanya kalau orang-orang yang mau orang pinter kayak orang siapa kayak, dia nggak akan tahu seperti ini dan nyelesainnya juga nggak bisa. Nah kalau seperti ini kan insya Allah bisa diterangkan, jangan. Kemudian ini yang sudah dibaca-bacain ayat-ayat Quran, ini niatnya hanya untuk mengusir jin juga nggak bisa keluar kayaknya, betul ya? Iya. Nah, kalau udah nggak bisa keluar ini emang harus dibuang. Yang membaca tanpa niatnya, tanpa karena Allah itu sebenarnya ada jin juga yang masuk sebenarnya. Kalau yang bisikan-bisikan Bisikan-bisikan ini gini, nah bisikan-bisikan ini insya Allah Mbak Nafisah itu dulu pernah jengkel sekali sama orang tuanya. Jengkel terus ada putus asa, rasanya seperti itu. Walaupun sekarang sudah nggak lagi, maksudnya nggak jengkel, tapi pernah sekali itu jengkel beneran. Sama siapa? Nggak apa-apa sama siapa, loh ini kan mau sembuh ya jadi harus tahu. Mumpung. Pernah Sama jengkel siapa? sama siapa? Tinggal pilih aja berduanya. tuh ya. Sama siapa? Sama Bapak. Iya. Jadi Naon kamu teh kenapa? Suka ini ngomong agak kasar.
Kan dulu kakek-kakeknya pejuang, jadi kalau kasar dikit nggak apa-apa. Cuma kali Bapak lupa kalau ini udah merdeka gitu. Semangatnya masih. Jadi semangatnya masih pejuang. Ini lupa anaknya sendiri dimarahin. Kali anaknya nakal kali Pak? Enggak. Oh enggak, ya alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak itu nggak tak nakal. pancing kok ya jujur. Tahu anaknya nggak nakal dimarah. Cuman kalau dulu kan saya sibuk ya, Oh, suka iya. emosi gitu. Oh Jadi gitu, Bapak kalau mengakui sibuk ya. Udah, ya, saya akuin emang. Iya. Saya emang kasar. iya. Suka nggak, tapi nggak ngebuk. Kasar. Gitu. Betul. Omongannya kasar. Nggak gebuk tapi kasar. Kasar Itu malah romanis, nyakitin Iya, hati nyakitin itu Pak hati, namanya. betul. Betul. Iya, jadi di situ di titik itu kayaknya Mbak Nafisah tuh marah disimpan tapi putus asa gitu loh. Nah, putus asa itulah mulai muncul mohon maaf ya. Iya. Kayaknya Mbak Nafisah itu ujian yang pada waktu itu harusnya hormat sama ayahnya nggak bisa. Akhirnya putus asa dan jengkel tapi diem. Nah, disitulah Dajjal masuk. Jup. Nah, masuknya Dajjal itulah yang membisikin, mati aja kamu. Ngapain sholat, Allah tuh gini-gini, dibolak-balik aja pokoknya. Nah, itu tugasnya Dajjal itu memang begitu, namanya dia turunan setan, mau gimana lagi. Begitu ya, paham ya? Benar Gak mau insya Allah ya? seperti itu ya, gak mau seperti itu kan? Nggak mau, oke. Nah, sekarang apa yang diinginkan Mbak Nafisah? Pengen normal gitu. kan, Normal, sembuh, oke. Kalau normal, nasihat saya mau nggak kira-kira dijalankan? Iya. Nomor satu, jangan gampang tersinggung. Itu dipegang nomor satu. Karena kayaknya genetiknya Mbak Nafisah ini kesinggung itu nomor satu. Genetik kuat sekali. Ya, ini kayaknya di Bapak nih gampang tersinggungnya. Betul nggak Pak? Betul, betul, Betul. Saya akuin betul. Bapak mah ngakuin aja deh tadi. Karena genetiknya Enggak, ketahuan bukan. di dalam. Begini, Ustaz. Gitu loh. Jadi genetik, ilmu genetik ini kalau istilahnya apa namanya, kalau teman-teman yang ini DNA itu kan pakai ini dilihat nanti beberapa hari seminggu lebih lah ya. Kalau saya tinggal lihat oh ini dari Bapak gitu. Benar, Iya, memang Pak. betul. Soalnya kalau kita mencari pensil atau garisan kalau lagi sibuk ya, cepat marah. Padahal taruh di sini. Padahal ternyata PC-nya di kuping. Iya, betul. Tapi udah marah-marah. Pensilnya di sini Pak Iya. ya. Emang Bapak juru tulis dulu? Bukan, dulu kreatif desain, Pak. Wah, hebat, alhamdulillah. Kreatif desain. Apa? Kreatif desain. Udah tanya apa lagi? Oh, apa? Iya, Kreatif iya. desain, wah hebat Bapak. Iya. Jadi Iya. mencari pensil hilang aja bisa marah besar. Dulu lagi masih pakai kacamata ya. Kacamata taruh di jidat. Saya sedang lukis kaligrafi. Saya cariin. Anaknya Diomelin dimarahin, semua. diomelin. Ini Kamu dua-duanya. sumpetin ya kacamatanya. Diomelin. Ada tahu di jidat. Wih. Bapak sih naruh kacamata di jidat. Taruh kacamata di mata, udah ditaruh di sini masih tarik kacamata saya mana? Padahal Kacamata bukan kaca jidat ya. kaca jidat. Iya, iya, iya. Oke, Mbak Nafisah. Saya akan bantu, yang penting jangan tersinggung, kemudian nanti jangan ke orang pintar atau orang-orang lain ya. Mending berdoa kepada Allah Ta'ala aja. Mbak Nafisah insya Allah kalau ibadahnya bagus insya Allah bisa. Ya, saya akan ngelepas semua ilmu-ilmu yang di tubuhnya Mbak Nafisah. Apa aja ilmunya dari orang pintar atau dari saudara-saudara kita yang baca Quran niatnya bukan lillahi ta'ala ya. Ngerti maksud saya? Ngerti, itu harus saya buka. Karena nanti yang di dalam harus dibuka termasuk Dajjal di situ. Saya mohon mudah-mudahan Allah mengizinkan saya mengeluarkan ya. Amin. Saya juga memohon nih. Karena kalau udah ketemu sama Dajjal jujur aja. Lutut saya dingin. Iya. Lutut saya dingin, tapi karena saya punya Allah ya saya berani-beraniin aja lah. Ya. Ustaz lututnya dingin, saya apa nih? Ya sudah, Mbak Nafisah aminkan doa saya, Bapak aminkan doa saya, Ibu aminkan, ibu-ibu yang lain, Bapak. Kemudian pemirsa yang di rumah, kalau ada kasus mirip seperti Mbak Nafisah, ada bisikan-bisikan, yang kata teman-teman kita itu halusinasi, enggak, sebenarnya bisikan itu insya Allah ada, nyata. Jadi mohon diaminkan doa saya, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita ya, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.